Shalom Bapak Ibu. Ya, selamat bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Saya percaya kita semua luar biasa ya. Boleh menyempatkan waktu ke tempat ini, diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan Tuhan. Ya, mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Malam di mana Engkau pertemukan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Yang boleh datang Tuhan beribadah Tuhan di tempat-Mu. Tuhan Yesus, mari Tuhan Kau melawat setiap kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami yang hadir Tuhan dengan penuh kerinduan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oh Bapa, Roh-Mu melawat setiap kami, memberikan setiap kami kelegaan Tuhan. Dan kami boleh berkemenangan Tuhan di dalam Engkau. Tuhan yang baik, mari Tuhan Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya Tuhan. Begitu juga dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan yang masih dalam perjalanan. Tuntun setiap mereka Tuhan boleh tiba di tempat ini dengan segala selamat. Kami mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jiwaku aman
setia-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan walau sedikit pun. Engkau selalu tahu apa yang kami perlukan Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang setia. Yes. Amin. Kau tunjukkan kasih setia. Kau setia, kau
meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau yang menjagai kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat dan anugerah yang Kau limpahkan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kinara bata karala lama 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 yasi, kinara lama yasi. Shikara baba bata karala lama 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 yasi, kinara lama. Shikara baba bata karala lama lama yasi, kinara. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Ampuni segala ketidaksetiaan kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih karena Engkau telah setia bagi kami Tuhan. Bimbing kami Tuhan untuk boleh lebih setia lagi Tuhan kepadamu. Memberikan seluruh hidup kami Tuhan hanya untuk Engkau. Tuhan Yesus, kami mau bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau beria-ria Tuhan, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Kau limpahkan kami Tuhan. Engkau mau memberkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memuji dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah setia buat kita, kita mau lebih lagi setia kepada Tuhan. Amin. Biar bumi berlalu, biar bulan tidak bercahaya lagi, tapi kasih Tuhan tetap atas kita. Amin. Kita mau angkat pujian ini. Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji.
Karena begitu besar kasih Allah buat kita, ya. Biar bumi akan berlalu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Kita mau jadikan Tuhan Yesus kekasih buat jiwa kita. Amin. Mari kita naikkan pujian Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang, Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. sayang-sayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Kalau duduk kayaknya gak enak ya. Ya Bapak Ibu yang kuat berdiri boleh bangkit berdiri. Dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang, Sayang disayang. sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya. Sungguh luar biasa kasih Tuhan buat kita. Amin. Kita tidak akan pernah ragu lagi untuk mengikut Tuhan. Amin. Walaupun segala macam perkara boleh datang dalam hidup kita. Setiap musim dalam hidup kita boleh berganti. Tapi kasih Tuhan tetap setia. Amin. Kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Tidak dapat tergantikan oleh apapun. Walaupun dalam keadaan kuat, lemah, kelebihan atau kekurangan.
Yesus, tetap Yesus. Amin. Segala keadaan, Waktu berlimpah, berlimpah maupun kurang, kita mau katakan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. kita mau katakan sekali lagi. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, Tetap Yesus yang mempesona. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru Di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, Kita mau katakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru Di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona
Mari kita satu di dalam doa. Pujian ini merupakan tekad iman kami ya Tuhan. Sekali kami di dalam Yesus, sampai selama-lamanya sepanjang hidup kami, mau tetap di dalam Yesus. Walaupun kami menghadapi pelbagai keadaan, tetapi di bawah kolong langit ini kami tahu, hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat. Itu sebabnya iman kami hanya terfokus kepada Engkau, bukan kepada yang lain. Di dalam hidup ini yang hanya sementara, Engkau telah pelihara kami. Itu sebabnya pemeliharaanmu ini adalah untuk persiapan kelak kami hidup kekal selama-lama di dalam kerajaan-Mu. Itu sebabnya semasa kami tinggal di bumi ini, kami membutuhkan firman yang boleh meneguhkan iman kami, sehingga perjalanan kami mengikut Tuhan tak akan gontai, tetapi akan semakin semangat hari demi hari. Sekarang berfirmanlah kepada kami, kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudara. Demikian juga pemirsa yang ada di rumah yang mengikuti ibadah lewat live streaming ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya, haleluya. Nah saudara, tema yang akan saya bawakan ini merupakan tema dari sinode kita, yaitu harmonisasi pelayanan dan keluarga. Harmonisasi pelayanan dan keluarga. Nah pertama-tama mari kita akan melihat betapa sibuknya Tuhan Yesus ketika dia masih ada di bumi. Mari coba kita baca ayat ini supaya kita mengerti, yaitu di dalam Injil Matius pasal terakhir, ayat yang terakhir. Ya berarti Yohanes 21 ayat 25, tolong ditayangkan itu. Betapa sibuknya Yesus. Ya, Yohanes 21 ayat 25. Ya, mari kita baca rame-rame saudara ya, supaya kita lebih ngerti betapa sibuknya dia. 2, 3. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Coba perhatikan ini ayat. Betapa sibuknya Yesus. Kalau perbuatan Yesus itu dicatat satu demi satu, dibukukan. Lalu dikatakan agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang sudah ditulis. Karena terlalu banyak sekali. Luar biasa saudara-saudara. Sibuknya luar biasa. Karena dia datang sebagai juru selamat dunia. Yang khusus untuk menyelamatkan manusia dari dosanya. Sehingga pekerjaannya itu bermacam-macam segi. Tetapi saudaraku, di tengah-tengah kesibukannya yang sangat luar biasa secara umum, dia masih menyempatkan waktunya untuk melayani keluarga demi keluarga. Sehingga ada harmonisasi antara pelayanan umum dengan pelayanan khusus untuk keluarga. Nah, pelayanan umum misalnya saudara-saudara, setiap pagi menjelang matahari akan terbit, jadi masih gelap, Yesus pergi keluar untuk apa? Untuk berdoa kepada Bapaknya di sana. Itu dilakukan setiap hari. Makanya kalau kita ingin jadi seperti Yesus mesti begitu, ya. Sebelum matahari terbit, maka kita harus berdoa kepada Tuhan. Saya mengirimkan yaitu sorga suara gembala setiap pagi sebelum matahari terbit, saudara-saudara. Setelah saya kirimkan itu, kemudian saya berdoa. Baru saya mendengar bunyi ya azan masjid. Jadi bukannya kita dibangunkan oleh azan masjid, tetapi kita yang membangunkan azan masjid. Yang setuju katakan amin. Bukan kokok ayam yang membangunkan kita untuk berdoa, tapi kita yang membangunkan kokok ayam. Yang setuju katakan amin. Jadi dia pertama kali menyempatkan berdoa setiap hari.
Selain itu dia memberitakan Injil ke kota-kota, baik desa ataupun ke kota-kota besar. Dia keliling kemana-mana. Di samping itu dia khotbah di rumah-rumah ibadat. Lalu dia khotbah di pinggir pantai. Dia khotbah kepada 5.000 orang dan memberikan makan kepada mereka. Dia khotbah kepada 4.000 orang dan juga memberikan makan kepada mereka. Banyak sekali pelayanannya. Setiap orang sakit dibawa kepada dia dan mendapatkan pertolongan dan kesembuhan. Nah, secara khusus saudara, kita melihat betapa sibuknya Yesus, tetapi dia masih menyempatkan dalam pelayanan keluarga. Nah, kita baca ayatnya, yaitu di dalam Injil Lukas pasal yang keempat, ya. Kita membaca mulai ayat yang ke-38 sampai ayat 44. Tolong itu ditayangkan. Iya. Dikatakan demikian. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Nah, sampai di sini dulu. Simon Petrus punya mertua. Berarti dia punya istri, punya anak. Ini adalah keluarga, saudara-saudara. Ketika dikatakan mertua daripada Simon ini sakit demam, ya, mereka memberitahukan kepada Yesus. Lalu Yesus datang kepada keluarga dari Simon Petrus. Jadi Yesus menyempatkan waktunya melayani keluarga. Kita lanjutkan ayat 39. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Sekarang ini lagi musim demam, saudara-saudara. Banyak jemaat kita yang terkena demam, dan demamnya itu suhunya termasuk tinggi, ya, dan kemudian cukup lama. Dari minggu kemarin Catherine kena demam, dia nggak bisa bangun. Tetapi hari kemudian dia tetap melayani, dia berangkat ke kampus untuk mengajar. Nah, tadi dia sudah nggak kuat lagi, loh, dia pulang agak cepat. Itu demamnya cukup tinggi, tetapi tadi malam saya dengar dia periksa ke dokter, terkena tifus, saudara-saudara. Nah, rupanya sakit demam itu bukan cuma sekarang, zaman Yesus dulu, mertua Petrus itu sakit demam, demamnya tinggi. Lalu dikatakan Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Coba saudara, bayangkan dari terbaring karena demam tinggi, ya, betul-betul demam tinggi, langsung dihardik demamnya oleh Yesus, langsung sembuh, langsung bangun, langsung melayani Tuhan. Itu bedanya Yesus dengan dokter. Kalau dokter periksa dulu, kasih obat, ya, obatnya bereaksi diminum beberapa hari, sembuh atau tidak. Nah, ini masih diperjuangkan kan, tapi Yesus langsung sembuh. Detik itu juga. Wah, ini luar biasa ya. Kita langsung ayat 40. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Di dalam kesibukan yang luar biasa, dia masih bisa melayani keluarga dari Simon Petrus. Tetapi begitu demam daripada mertua ini sudah sembuh, begitu Yesus keluar, banyak orang membawa orangnya sakit masing-masing. Dan semuanya disembuhkan oleh Yesus.
Luar biasa kan? Semuanya disembuhkan oleh Yesus. Bahkan yang dirasuk setan sekalipun, setannya diusir, langsung kemudian sembuh. Wah, ini luar biasa kan? Dan setan itu mengatakan ketika diusir, ya, sambil berteriak berkata, engkau adalah anak Allah. Coba saudara, kalau setan aja mengaku Yesus anak Allah, kalau ada manusia yang tidak mengaku Yesus anak Allah, itu setan lebih baik daripada mereka. Betul nggak kira-kira? Setan mengaku Yesus itu anak Allah, bahkan setan itu gemetar. Tetapi banyak manusia yang tidak takut kepada anak Allah. Kemarin saya dengar YouTube sampai saya gedek saudara-saudara ya. Itu pemuda itu mengatakan ini, saya tantang hai orang Kristen. Kamu punya Tuhan namanya Yesus. Kok berani amat mengatakan dia itu adalah juru selamat? Emangnya siapa dia? Dia kan manusia biasa. Saya pikir ini orang langsung saya tumpang tangan dalam nama Yesus. Ya, roh setan dalam diri manusia ini kami patahkan dalam nama Yesus. Jadi kalau saudara menjumpai di YouTube model-model begitu, jangan ditonton, mendingan beralih aja saudara ya. Itu luar biasa. Sangat luar biasa. Tunggu dulu saudara saya. Nah, jadi di mana kesibukan Yesus itu sangat luar biasa. Dia masih sempat melayani secara umum ya, secara umum. Haleluya. Kita lanjutkan sekarang. Ayat 42. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat sunyi, tetapi orang banyak mencari dia. Lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Jadi Yesus itu ketika melayani di satu tempat, orang berbondong-bondong gak habis-habisnya. Gak habis-habisnya. Ketika Yesus akan meninggalkan mereka, mereka keberatan. Karena masih banyak yang ditolong. Tapi Yesus mengatakan aku harus pergi ke kota-kota lain untuk memberitakan Injil. Lalu dia masuk ke tempat-tempat ibadah orang-orang Yahudi untuk berkhotbah di dalam bait Allah tersebut. Jadi kita melihat di sini betapa Yesus itu sibuknya sangat luar biasa. Tetapi walau demikian, dia masih sempat memperhatikan keluarga demi keluarga. Dan keluarga itu menjadi pusat perhatian Yesus. Coba ditayangkan itu, PPTX-nya ditayangkan. Nah saudara, apa sebabnya? Sebab Allah Bapa di sorga itu memulai karyanya lewat keluarga. Keluarga Adam dan keluarga Hawa. Sehingga Yesus ketika melayani di dalam pelayanannya di dunia, permulaan atau mujizat pertama yang dilakukan adalah dia melayani keluarga. Ketika terjadi pernikahan di kota Kana, mereka kehabisan anggur, lalu Yesus merubah air biasa menjadi anggur dalam kualitas yang pertama. Jadi Allah Bapa permulaan melayani itu dengan keluarga, Yesus ketika permulaan melayani itu juga melayani keluarga. Jadi ada sinkronisasi, ada kesepadanan antara karya Allah Bapa dengan karya Allah Anak. Ya, sehati saudara-saudara. Nah, di dalam pelayanan kepada keluarga ini sangat-sangat dipentingkan oleh Yesus. Apa sebab? Sebab keluarga pertama Adam dan Hawa itu telah rusak, saudara-saudara. Mereka menurut kepada ajakan iblis. Iblis mengatakan, kalau kau makan buah itu, engkau tidak akan mati. Malah engkau akan bisa seperti Allah, yang bisa tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Lalu Hawa ini rupanya terpengaruh dengan ajakan iblis. Dia mengambil buah terlarang itu, dimakannya, diberikan juga kepada suaminya, nggak di sampingnya. Dua-duanya melanggar perintah Allah. Nah, orang berkata, berarti benar perkataan iblis. Begitu engkau makan, engkau tidak akan mati. Memang begitu mereka makan, mereka tetap hidup, tidak akan mati. Nah, kata mati di dalam
kejadian itu maksudnya adalah mati rohani. Yaitu keterpisahan antara Allah dengan manusia, antara manusia dan Allah. Sehingga akibatnya manusia diusir keluar, meninggalkan Taman Eden. Dan untuk bekerja mereka harus membanting tulang, memeras keringat, mencari nafkah dengan setengah mati, baru bisa makan. Padahal di Taman Eden itu makanan tersedia bukan main, saudara. Ya, mereka tidak usah bekerja, tinggal makan. Tapi mereka karena sudah putus hubungan dengan Allah, mereka diusir keluar meninggalkan Taman Eden. Nah, di luar daripada Taman Eden, di luar persekutuan dengan Allah, itu adalah kematian rohani. Namun, sekali waktu yang namanya Adam dan Hawa akan mengalami kematian. Dan memang mereka akhirnya mengalami kematian secara jasmani. Walaupun umurnya ratusan tahun. Ya, karena bumi dan langit waktu itu masih baru, udara masih segar, bugar, dan bukan main, saudara-saudara. Orang Indonesia, total jenderal kalau meninggal rata-rata umur berapa? 60, 70. Tapi orang Belanda sampai umur 90, nenek-nenek sama kakek-kakek itu masih nyopir mobil. Masih belanja di mall, saudara-saudara. Kenapa? Udaranya di sana masih seger. Coba di Jakarta, naik motor ya, dari pagi, lalu kemudian sampai ke kantor. Nanti dari kantor, macetnya setengah mati sampai di rumah. Tolong ambil tisu, hidungnya diginiin, dilihat, warnanya hitam. Betul nggak? Kalau saya buka jendela waktu pagi, ya kira-kira jam 6:30, saya lihat hawa di depan apartemen itu sepertinya kabut ketika kita ada di puncak. Sebetulnya bukan kabut, itu adalah udara Jakarta yang kotor sekali, saudara-saudara. Sehingga dan kotornya udara Jakarta ini pada akhirnya ya umur manusia lebih sedikit daripada orang yang ada di daerah Eropa. Begitu, saudara-saudara. Nah, keponakan Mami Pujo yaitu Pendeta Ferry, dia gembala dari GBI di Philadelphia di Amerika. Setiap kali ke Indonesia baru sampai ke Soekarno-Hatta langsung pilek, saudara-saudara. Sampai nanti dia pulang. Begitu dia pulang sampai Amerika, pileknya hilang. Kenapa? Ternyata udara Amerika lebih bersih daripada Jakarta. Bahkan Jakarta pernah dikatakan udaranya terburuk, terkotor, nomor 1 di seluruh dunia. Coba saudara-saudara. Makanya kalau kemarin hari Minggu dibagikan masker, kalau kemana-mana saudara pakai itu masker. Ya, lumayan banyak masker kan, satu bungkus itu kan isinya 7, berarti untuk 1 minggu. Ada 3 bungkus berarti untuk 3 minggu. Tetapi sekarang kita jarang sekali pakai masker. Ya, tapi memang lebih baik seperti itu pakai masker. Nah saudara-saudara, jadi Yesus itu sangat sibuk, tapi masih memperhatikan keluarga. Keluarga Simon Petrus, sampai orang tuanya disembuhkan. Demikian juga keluarga Bapak Ibu semuanya, itu di bawah pengawasan Tuhan Yesus. Sehingga kalau ada yang sakit, segera kasih tahu kepada dokter di atas segala dokter. Maka Yesus akan segera datang kepada saudara. Nah datangnya sekarang bukan datang secara jasmani kasat mata, tetapi lewat rohnya yang kudus. Karena sekarang kan masa Roh Kudus bekerja kan. Roh Kudus adalah roh penolong. Termasuk saudara sakit, dia menolong menyembuhkan saudara. Saudara susah mengalami masalah, Roh Kudus datang memberikan penghiburan kepada saudara. Ya, kalau saya nyopir sendirian, macet sekali, saudara. Roh Kudus itu mendampingi saya, sehingga saya tidak merasa lelah atau capek atau bosan begitu, sehingga nyopirnya sembarangan. Tidak, tapi saya tetap hati-hati, ya sampai ke tempat tujuan. Untuk itu saya setel ya di dalam iPad saya HP yang bisa bicara. Jadi saya download Alkitab yang langsung kalau sudah di-download nanti disetel itu bisa berbicara. Misalnya ya 2 Samuel pasal yang pertama itu langsung ngomong sendiri.
Itu dari rumah apartemen sampai ke daerah Gracia, Pamulang, itu bisa sampai 10 pasal saya mendengar saudara-saudara. Sambil saya nyopir. Wah, ini kan teknologi zaman sekarang kita bisa nikmati kan. HP saudara begini juga bisa di setel. Ya Alkitab berbicara. Jika saudara nggak usah baca langsung dari Alkitab, apabila mata saudara sudah tidak terlalu awas ya, langsung dengar saja. Itu canggihnya teknologi zaman sekarang ini. Bahkan sekarang sudah diketemukan, HP nanti akan banyak sekali yang bisa membaca pikiran manusia. Coba saudara-saudara. Jadi di manusia itu nanti dikasih chips di sini, ya, lalu dihubungkan dengan HP, itu HP bisa membaca pikiran manusia, angan-angan manusia. Nggak ada yang tersembunyi saudara-saudara. Kalau udah dipasang chips ya sudah di mana aja langsung bisa diketahui. Sehingga kalau laki-lakinya selingkuh langsung ketahuan lewat HP istrinya. Oh dia ada di parung di rumah cewek itu. Ketahuan saudara-saudara. Ini canggihnya teknologi luar biasa. Sampai kita hampir kiamat kali ya. Waduh luar biasa. Canggihnya luar biasa saudara. Tiongkok sekarang lagi menciptakan banyak mobil terbang saudara-saudara. Ya, mobil terbang gak usah besar-besar ya. Tapi harganya masih 10 miliar lebih. Itu mobil itu yang langsung terbang. Wah luar biasa. Itu RRT. Jadi RRT ini satu negara yang sangat luar biasa. Ya, kemajuannya sangat pesat luar biasa. Makanya ada istilah orang Sunda. Mari belajarlah sampai ke negeri Cina. Artinya apa? Menimba ilmu sampai ke negeri Cina. Canggih sekali, luar biasa saudara-saudara. Nah itu dia, saya pernah naik menara kota Shanghai saudara-saudara ya. Itu tinggi sekali seperti Monas gitu tingginya. Lalu saya lihat ke bawah, wah itu rapi sekali. Rumah ini misalnya ini menara Shanghai saudara ya. Di bawahnya itu bangunan rumah itu keliling gini. Lalu keliling berikutnya, sehingga jalan itu bisa mengelilingi rumah. Bagusnya minta ampun. Dan yang namanya jalan jalan yang di atas itu ya, wah banyak sekali saudara-saudara. Itu luar biasa. Jakarta kalah jauh. Nah itu sebabnya dengan kecanggihan seperti ini, itu bisa memajukan Injil. Sekali saya khotbah seperti ini lewat live streaming, itu lewat YouTube, orang Amerika bisa mendengarkan saya. Orang Belanda bisa mendengarkan saya. Saya punya sorga, suara gembala, itu saya kirim kemana? Kemana-mana saudara-saudara. Ke Amsterdam saya kirim. Ya, kemudian ke Yohanes sama Alien. Ya di Vancouver, Kanada saya kirim. Dan nanti mereka kasih jawaban. Terima kasih Om untuk sorganya pada pagi ini. Hanya dalam beberapa menit langsung ada balasan. Coba saudara-saudara. Ini teknologi yang sangat luar biasa. Zaman dulu Yesus belum ada teknologi seperti itu. Dia jalan kemana-mana, ke setiap kota, ke setiap desa. Dia khotbah di pinggir pantai, ya dia oleh ratusan bahkan ribuan orang. Itu tanpa pakai mic seperti ini, tapi suaranya sampai kemana-mana. Ya luar biasa, kecanggihan daripada teknologi. Nah, Yesus bukan hanya melayani supaya manusia selamat, dengan memberitahukan khotbah tentang kerajaan Allah. Apa maksudnya dia datang ke dalam dunia ini? Tujuannya untuk apa? Di samping dia khotbah tentang keselamatan manusia, tentang adanya surga, dia juga mengadakan pelayanan kesembuhan. Coba kumpulkan semua pemimpin agama-agama besar. Siapa yang paling banyak melakukan mujizat? Yesus. Ya, Pak Freddy mengatakan, seng ada lawang. Betul nggak Pak? Hanya Yesus satu-satunya. Penyakit apapun disembuhkan oleh Yesus. Itu hanya Yesus satu-satunya. Tokoh-tokoh agama yang lain tidak ada mujizat seperti itu. Tapi Yesus itu luar biasa. Orang dirasuki setan, setan diusir. Sampai setan berteriak, ya Yesus anak Allah yang hidup. Coba. Itu luar biasa saudara-saudara ya. Jadi ayat mencatat bahwa Yesus pun menyembuhkan banyak orang sakit
dan melayani mereka sehingga yang disembuhkan ini akhirnya ikut melayani akan Yesus. Ya, itu luar biasa. Nah, bahkan saudara-saudara, di dalam rumah tangga ketika sudah diadakan demonstrasi kesembuhan ilahi, ya, apa yang terjadi? Next coba, itu seperti itu ya. Rumah tangga ketika sudah ada mujizat kesembuhan ilahi, saudara-saudara, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang semakin cinta kepada Yesus. Ya, suami istri dan anak-anak akan semakin cinta kepada Yesus, mengerti siapa Yesus. Sehingga ketika Yesus sudah meninggalkan rumah mereka, mereka mengadakan persekutuan seluruh keluarga. Sehingga di dalam persekutuan itu Yesus berkenan hadir dan memberkati apa yang mereka doakan, Yesus kabulkan. Nah, ciptakanlah rumah tangga saudara seperti gereja kecil. Ya, seperti gereja kecil. Di mana bapak keluarga itu sebagai imam, sebagai pendetanya, ya, istrinya sebagai diakennya, anak-anaknya sebagai anggota jemaat gitu. Tapi tanpa ada kolektor, saudara-saudara. Dalam keluarga ya. Nah, itu dia. Lalu berikutnya, saudara-saudara. Jadi dia tidak hanya menyembuhkan orang yang sakit dengan penyakit tertentu, tetapi juga pelayanan pelepasan. Coba ditayangkan lagi. Pelayanan pelepasan, saudara-saudara. Ya, selain kuasa kesembuhan melalui rumah tangga atau keluarga, Yesus menyatakan kemenangannya atas setan. Orang dirasuk setan langsung disembuhkan. Ada seorang wanita namanya Maria Magdalena. Nah, di Israel nama Maria itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Seperti daerah Batak, kalau anak laki-laki kan dipanggil Uco, itu ada Uco di situ. Nama Uco banyak nggak di Batak? Banyak. Kau perempuan apa? Butet. Bukan buset, butet. Panggilan butet itu banyak sekali nggak terhitung. Panggilan Uco itu banyak sekali nggak terhitung, saudara. Nama Maria di Israel itu banyak sekali. Bukan hanya Maria ibu Yesus, tapi banyak Maria-Maria yang lain. Ini Maria Magdalena, seorang gadis, tetapi gilanya gila banget, saudara. Dirasuk 7 roh setan. Satu orang dirasuk 1 setan saja udah gilanya setengah mati. Ini 7 setan merasuk sama dia. Perempuan muda, cantik lagi, tapi nggak ada harapan masa depan. Ya, tiba-tiba ya ketawa terbawa di tengah-tengah jalan, dia teriak-teriak, tiba-tiba dia menangis, tiba-tiba dia gulung-gulung, tiba-tiba pakainya dilepaskan. Waduh, saudara-saudara, mengerikan, tidak ada masa depan. Tapi Yesus datang mengusir roh setan ini. 7 setan keluar meninggalkan Maria. Maria waras 100%. Dikembalikan kepada keluarga. Akhirnya Maria Magdalena ini lalu sudah waras, pikirannya diberkati oleh Tuhan dengan hikmat, akhirnya dia menjadi pengusaha wanita. Dengan harta kekayaannya, dia membantu pelayanan kepada Yesus. Bahkan sekali waktu, dia pernah mengambil minyak narwastu jati yang harganya mahal, ditaksir oleh Yudas Iskariot itu 300 dinar, padahal 1 dinar itu upah manusia sehari. Ini harganya 300 dinar menurut perkiraan daripada Yudas Iskariot. Itu minyak narwastu asli itu dituangkan di kaki Yesus. Lalu rambutnya yang panjang teroreh itu buat mengusap ya akan kaki Yesus yang sudah basah kuyup dengan minyak wangi. Dan bau semerbak memenuhi rumah itu luar biasa, saudara-saudara. Kenapa Maria Magdalena ini punya minyak yang harganya mahal sekali? Itu budaya Israel. Setiap wanita dewasa harus punya minyak, persediaan minyak narwastu. Supaya nanti ketika dia dipinang, karena sudah pacaran ya, dipinang oleh calon mertuanya datang ke orang tuanya, lalu ketika ditanya, maka calon mertuanya akan bertanya, anakmu yang akan jadi calon mantu saya, apakah sudah punya minyak narwastu? Lalu diambil dan dikeluarkan. Nanti ada ahli minyak yang memeriksa, ini minyak ini kadarnya ini berapa persen, keasliannya dan sebagainya. Untuk menentukan apakah pestanya itu cukup 1 hari, ataukah 3 hari 3 malam, ataukah 7 hari 7 malam,
Dan yang paling istimewa 40 hari 40 malam. Itu pesta gede-gedean. Kenapa? Karena minyak narwastunya itu asli 100%. Nah ini minyaknya Maria Magdalena ini yang asli 100%. Dituangkan di kaki Yesus. Itu siapa namanya Yudas Iskariot itu marah. Kenapa pemborosan seperti itu? Kalau dijual 300 dinar kan dibagi sama orang-orang miskin. Lebih baik kan begitu. Itu namanya pemborosan. Sepertinya Yudas itu dermawan. Tetapi sebetulnya itu seorang pencuri, saudara-saudara. Mata duitan. Jadi seperti itu. Jadi Maria Magdalena itu mempersembahkan masa depannya ya untuk menghormati Yesus. Yang sebentar lagi Yesus akan memasuki kesengsaraannya. Dia akan ditangkap rombongan Yudas. Lalu disengsarakan sampai nanti dia akan memikul kayu salib sampai di atas bukit Golgota. Jadi wanita ini memberikan suatu dorongan mental kepada Yesus. Makanya Yesus mengatakan kepada Yudas, jangan seperti itu. Dia menghormati ya kematian saya yang sudah dekat sekali dengan memberikan hal ini supaya saya diberikan keteguhan ya, hati yang teguh. Karena ada seorang yang mendukung saya lewat perbuatan ini dan dia betul-betul mensupport kehidupan saya. Coba saudara bayangkan. Jadi orang yang sudah disembuhkan dari penyakit gila, 7 roh setan, ucapan syukurnya itu kalau mempersembahkan minyak seperti itu yang mahal harganya, itu sebetulnya belum seberapa saudara-saudara. Belum seberapa. Kalau saya ingat Mami Pujo waktu mulai sakit, sampai dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Kalau biayanya semuanya dikumpulkan, waduh itu banyak nggak terhitung saudara. 1 kali kemo di Pondok Indah, rumah sakit, itu 28 juta. Ya, belum dokternya dan rumah sakitnya nginep. Itu lebih daripada 30 juta. Nggak pakai BPJS, waktu itu belum ada BPJS. Bayar sendiri, uang dari mana? Belum bolak-balik ke Singapura, saudara-saudara. Luar biasa. Dan obatnya itu bukan ratusan ribu, tapi jutaan. Padahal obatnya cuma sedikit. Saya pikir ini uang dari mana? Tetapi semuanya dari Tuhan, saudara-saudara. Ada aja yang kasih berkat kepada kami. Bahkan ketika kami akan keluar meninggalkan rumah sakit Darmais, Mami sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya pikir wah ini berapa ratus juta ini yang saya mesti bayar. Ketika saya tanya sama rumah sakit, saya mau bayar, istri saya punya perhitungan di sini. Dia mulai periksa semuanya, Pak, sudah lunas. Hah? Sekali lagi katakan, sudah lunas. Siapa yang bayar? Dia bilang, orang itu pesan Pak, nggak boleh kasih tahu. Saya harus mengatakan, kata orang itu, yang bayar Tuhan Yesus. Coba saudara-saudara. Hati lega bukan main kan saudara. Karena itu ketika mengingat semua perbuatan agung ajaib Tuhan, saya tidak akan pernah melupakan itu. Ya, Tuhan begitu sangat baik, luar biasa. Apapun yang menjadi tanggungan kita, Yesus itu menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan kita. Yang setuju katakan amin. Saya mau bersaksi kepada saudara, walaupun live streaming biarin tidak apa-apa. Dalam hati saya, saudara-saudara, sudah bertahun-tahun sebelum Mami dipanggil pulang oleh Tuhan, sudah lama saya nggak ke Amerika. Karena waktu periode yang dulu ketika saya masih menjadi salah satu ketua dari sinode, saudara-saudara, saya bolak-balik ke Amerika. Ya kan? Begitu. Tapi sekarang sudah lama sekali. Tiba-tiba ketika saya melayani di Bandung, saya nginep di salah satu hotel, ketemu sama ketua umum dari pengurus pusat GBI.
Beliau katakan, Pak Pujo, rapat kami kemarin sudah memutuskan Bapak kami utus ke Amerika Serikat untuk menghadiri General Assembly dari Church of God ya di Indianapolis. Oke, saya bilang terima kasih. Beliau berangkat, wah saya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Saya nggak sempat minta kepada Tuhan, tapi Tuhan sudah minta kepada saya akan berangkat ke sana. Lalu kantor menguruskan saya tentang visanya, ya secara online. Tetapi dijawab itu paspor yang lama, yang dulu ada visa Amerika, tolong dikumpulkan, dibendel jadi satu, lalu diserahkan ke embassy. Ternyata saya cari setengah mati enggak ketemu. Yang ketemu paspornya mami ada satu begini banyaknya. Tapi saya nggak ada. Begitu ketemu satu, ya ampun. Itu nggak ada visa Amerikanya. Sudah lama sekali. Tapi dengan iman ya, saya dipanggil ke kedutaan Amerika. Orang di depan saya, ya, karena kan banyak counter yang melayani wawancara. Yang ini loket di mana saya antri ada anak muda. Wah, gagah perkasa dia. Ditolak saudara-saudara, nggak dapat visa. Akhirnya saya datang, saya dengan bahasa Indonesia, nggak mau dengan bahasa Inggris, karena wawancara itu orang Amerika asli. Saya bilang selamat pagi Pak. Oh selamat pagi, langsung dia begitu, hormat sekali. Lalu dia minta paspor saya dilihat, dia mulai jalankan ini. Oh berapa lama Bapak ke Amerika? Cuma 2 minggu. Oh 2 minggu. Tujuannya apa? Saya diundang menghadiri General Assembly dari Church of God, gereja partner saya. Oh begitu Pak. Dia lihat di Indianapolis ya Pak. Ya, oke. Langsung dia mengambil lembaran, Pak ini Pak terima. Saya baca, permohonan visa Anda sudah disetujui. Sudah disetujui. Langsung Pak, udah selesai. Nanti paspornya yang ambil, nggak usah Bapak yang ambil. Travel aja yang ambil nggak apa-apa. Coba saudara-saudara. Ternyata ketika paspor sudah keluar, visanya sudah ditempel di situ, saya dapat visa 5 tahun. Amin. 5 tahun. Padahal orang-orang biasa 3 bulan, 1 tahun, tapi saya dapat 5 tahun. Bukankah anugerah Tuhan besar sekali? Amin saudaraku. Bahkan saya sudah dibelikan tiket Jakarta, Haneda Jepang, New York, dari New York kemudian ke Indianapolis kemudian ke Philadelphia, lalu pulang ke Jakarta. Tiketnya pun sudah ada. Ajaib enggak Tuhan? Ajaib. Siapa yang melayani? Tuhan semuanya. Ya, Tuhan melayani keluarga saudara, tapi Tuhan melayani saya di mana saya seorang diri. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan jalan kelepasan yang sangat luar biasa. Sehingga cinta saya kepada Tuhan akan semakin makin lagi. Haleluya. Tuhan begitu baik bagi kita. Seumur hidup kita harus kita abdikan kepada Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku yang kekasih, dari banyak orang yang hadir meminta pertolongan Yesus, beberapa orang diantaranya mereka itu mengalami kebebasan dari belenggu setan. Terus ditayangkan itu dari belenggu setan. Jadi mereka yang dirasuki setan, yang sudah dilayani, itu mereka bebas dari belenggu setan. Misalnya, ketika Yesus pergi ke daerah namanya Gadara, ya kan? Itu ada seorang laki-laki yang dirasuki setan. Setannya itu bukan 7, tetapi 1 batalion setan, saudara-saudara. 1 divisi, 1 batalion, banyak banget. Gak ada orang yang berani melepaskan dia, karena dia lebih kuat daripada semua orang. Dia hanya di kuburan-kuburan dan sebagainya. Yesus datang. Loh kok sempat-sempatnya Yesus ke kuburan mencari orang yang gila, padahal dia gak diminta. Coba saudara-saudara, bayangkan. Loh kok sempat-sempatnya pikirannya sampai ke sana. Sibuknya setengah mati. Yohanes tadi mengatakan kalau ditulis dengan buku ini,
Kalau ditaruh di bumi, nggak muat banyaknya. Jadi terlalu sibuk. Begitu sibuknya, kau masih ingat, wah datang ke kuburan, ada orang gila. Coba saudara-saudara, luar biasa Tuhan kita ini. Begitu dia sudah masuk kuburan, orang gila itu langsung sujud. Tuhan, jangan ganggu kami di sini, jangan usir. Siapa kamu? Legion. Coba, legion itu satu batalion, saudara. Lalu Yesus katakan, aku harus usir kalian. Mereka, setan ini minta, kalau gitu ada banyak babi, ada 2.000 babi kira-kira. Bagaimana kalau kami masuk di situ? Silakan, setan keluar lo. Langsung 2.000 ekor babi ini langsung terjun ke danau, mati semuanya saudara. Berarti berapa setan yang masuk itu? Langsung itu orang Gadara itu langsung sembuh total saudara-saudara. Ya, dia kemudian diambil keluarganya, selama ini gak berani keluarganya ngambil, udah dikasih mandi, kasih pakaian, cukur rambut dan sebagainya, lalu melayani Yesus. Melayani Yesus. Di Pamulang ada seorang yang gila banget, rambutnya panjang gak karu-karuan saudara-saudara. Gilanya setengah mati. Diambil oleh salah satu GBI kita di BSD, ya disembayangin bolak-balik, akhirnya sembuh. Sekarang dia menjadi salah satu penerima tamu di gereja itu. Setiap pagi dia pakai pakaian bagus, pakai dasi. Ya kalau ada tamu datang, selamat pagi Pak, Shalom, Tuhan memberkati. Orang gila tadinya. Dia melayani Tuhan luar biasa saudara-saudara. Nah dari situ pendetanya terpanggil mengumpulkan orang gila seluruh BSD. Ya, dibawa ke satu tempat penampungan khusus. Lalu jemaatnya dikerahkan di sana untuk ngusir setan. Tiap hari ditangkingin. Yang sembuh banyak sekali saudara. Bayangkan ya. Karena itu gereja tersebut disayang sama pemerintah. Dan akhirnya gereja itu bisa mendirikan rumah sakit. Rumah sakit GBI. Rumah sakit GBI di daerah sana. Ya, di BSD. Luar biasa saudaraku. Jadi gereja kita dipakai oleh Tuhan sangat luar biasa. Nah saudaraku yang kekasih, setiap keluarga yang sudah mendapatkan pelayanan Yesus itu mereka jadi cinta Tuhan. Demikian juga setiap keluarga saudara yang sudah mendapatkan belas kasihan Yesus, sudah mendapatkan pertolongan, sudah mendapatkan berkat, apapun modelnya, saudara harus semakin mengasihi Yesus dan melayani kepada Yesus. Katakan amin. Melayani kepada Yesus. Melayani dalam bidang apa? Bukan harus menjadi pendeta seperti saya. Tapi melayani saudara mungkin seperti Maria Magdalena. Dengan berkat Tuhan dia bisa melayani Tuhan. Seperti perempuan-perempuan lain, ya para pengusaha-pengusaha itu bisa melayani Tuhan. Luar biasa. Nah saudaraku, saya kumpulkan yaitu majelis kita yang mempunyai tugas untuk renovasi rumah Tuhan di tempat ini. Saya kumpulkan mereka, saya bilang gini saudara-saudara. Saya kadang-kadang pulang dari daerah Pamulang, pulang dari Pondok Cabe itu terlalu malam. Ya kan? Nah saya pengen nginep di gereja, tapi nggak ada tempat. Tempatnya di mana udah nggak ada tempat lagi. Gitu kan? Nah, saya pengen punya tempat hanya untuk tidur saja. Akhirnya nggak tahu bagaimana gitu. Adiknya Katin Melkang di Bali itu rupanya kesetrum dengan saya punya pikiran. Waktu dia datang ke sini kemarin waktu si Seren ulang tahun, papi, gini papi. Saya diajak ke lapangan parkir di sana. Itu kantor papi yang di dalam, ya. Itu nanti temboknya dibobol ke sana. Lalu nanti dibangun satu kamar, ya menyita satu parkir untuk mobil lah ya, nggak terlalu banyak. Lalu di sana nanti dibangun kamar untuk papi tidur sama toilet, ya nggak terlalu besar kecil aja lah ya. Yang penting papi datang ke gereja bisa nginep di sana. Nah total semuanya ternyata mesti bayar kira-kira 30 juta lebih sedikit, ya 30 juta lebih sedikit. Nah
Saya bilang saya tidak mau mengganggu uang kas gereja. Saya berdoa supaya Tuhan sediakan, saudara. Nah, jadi akan keluar dari kantong saya sendiri. Jadi Bu Yela nanti kalau diminta dari gereja jangan Bu ya. Akan keluar dari kantong saya. Tapi apakah saudara membantu kantong saya supaya tidak bolong? Kan gitu kan? Kau ketawa, kira-kira ketawa itu jawabannya apa kira-kira? Kalau saya mau semuanya 30 juta lebih, itu kantong saya bolong, saudara. Supaya tidak bolong. Nah, sore ini saya menantang saudara, seberapalah ya, supaya saya bisa nginep di sana. Gitu tuh, saudara-saudara ya. Pagi-pagi saya bisa doa di sini. Begitu, ya. Nah, itu dia, saudara-saudara. Saya harap nanti bisa dengan segera akan dibangun Pak Mol. Ya, tadi aja Pak Mol mana tuh? Nah, itu dia. Betul Pak Mol ya? Berapa 30 juta, berapa Pak Mol? Lebih kan? Nah, lebih lah ya gitu. Jadi nanti kalau dari kantong saya kan bisa bolong. Saya harap saudara-saudara, terutama para diaken, bisa membantu. Seberapa aja. Ya. Jadi Pak Mul nanti jangan minta sama bendara karena saya nggak mau ganggu uang gereja. Oke Pak Mul ya. Jangan iman. Minta sama saya. Nanti akan tiba-tiba malaikat kasih masuk nih uang kepada kantong saya. Nah penuh saya kasih. Baru belanja untuk bahan-bahan yang akan dibangun. Haleluya. Tuhan memberkati ya Pak. Jadi setiap kita yang ditolong oleh Tuhan harus melayani Tuhan. Nah itu jawabannya ya. Nah saudaraku yang kekasih, berikutnya Yesus juga melayani pekabaran Injil saudara-saudara. Tadi dikatakan dalam ayat 42, dikatakan ya ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia. Lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dia melayani kepelbagaian, keluarga demi keluarga. Ya, orang sakit, orang gila, memberi makan banyak orang, ya, memberikan penghiburan yang susah. Tetapi di samping itu masih ada tempat dari kota ke kota memberitakan Injil. Masuk-masuk ke rumah ibadah memberitakan Injil, saudara, tentang kerajaan Allah. Ya, nah itu sangat luar biasa. Sehingga akhirnya penginjilan dilakukan Yesus itu betul-betul penginjilan yang benar-benar harus kita lakukan. Karena perintah agung Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga adalah pergilah, beritakanlah Injil ya ke seluruh dunia ini. Maka aku akan menyertai kepada engkau. Nah saudaraku, akhirnya pada PPTS yang terakhir tolong ditayangkan, bukan hanya kesembuhan fisik, kelepasan dan kuasa setan yang dikerjakannya, tetapi yang lebih utama adalah keselamatan jiwa-jiwa dari hukuman yang kekal. Itu dia saudara-saudara. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, akibatnya manusia akan mendapatkan hukuman kekal di dalam neraka. Itu yang harus dibebaskan. Untuk itu Injil Tuhan mesti diberitakan, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena upah dosa adalah maut. Maut ini yang akan ditanggungkan dalam tubuh Yesus. Ditanggung semuanya. Hingga penderitanya luar biasa. Dia mati betul-betul di atas kayu salib, menanggung upah dosa maut. Lalu kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Ya, dengan kebangkitan ini maka tersedia keselamatan bagi setiap manusia yang percaya kepada Yesus, sehingga pada akhirnya manusia itu bisa selamat, tidak masuk dalam penghukuman kekal, tetapi masuk di dalam kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Nah itu sebabnya ada kalimat yang paling bawah itu, biarlah rumah tangga kita menjadi sarana Tuhan sebagai rumah kesaksian, di mana berita Injil kerajaan Allah terpancar dan diterima orang-orang yang ada di dalam dan sekitarnya. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Harus ada harmonisasi pelayanan dan keluarga. Saudara boleh aktif melayani di gereja ini, tetapi jangan lupakan keluarga saudara.
Keluarga itu harus pertama-tama diselamatkan. Ya, baru sebagai ucapan syukurnya saudara melayani akan Tuhan. Sehingga ada sinkronisasi, ada keharmonisan ya antara saudara melayani Tuhan dan memperhatikan keluarga saudara sendiri. Haleluya. Yesus, aku cinta kepadamu. Naikkan pujian ini. Aku cinta Kepadamu Yesus, aku cinta kepadamu Yesus, aku cinta kepadamu Yesusku, aku cinta Kau. dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, Terukur kasih-Mu Yesus, sungguh ku cinta Kau. ulangi lagi Yesus. Oh Yesus, Aku cinta kepadamu Yesus, aku cinta kepadamu Yesus, aku cinta kepadamu Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus, Sungguh ku cinta Kau. dengan segenap Dengan segenap hatiku, yang dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, Tak terukur kasih-Mu Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus sungguh, Yesus Sungguh ku cinta sekali lagi katakan dengan iman. Yesus, Sungguh ku cinta Kau. haleluya. Kami memandang kepada Engkau, Tuhan yang penuh dengan kasih sayang pada kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sembah, kami muliakan Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami cinta Engkau. Kami masyurkan namamu. Kami tinggikan kami mau melayani Engkau. Melayani gerejamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Segala pujian hanya bagi Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ternyata Engkau mengasihi keluarga-keluarga kami. Engkau memperhatikan keluarga-keluarga kami. Segera tanganmu terulur, menolong, menyembuhkan, memberkati, membuka jalan, memberikan penghiburan, dan menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu. Sungguh
Engkaulah juru selamat kami. Baik dalam urusan jasmani, terlebih urusan rohani. Engkau yang senantiasa memperhatikan kami. Di tengah-tengah kesibukanmu yang sangat luar biasa, Engkau pergi ke rumahnya Simon Petrus, menyembuhkan mertuanya yang sedang sakit. Di tengah-tengah kesibukanmu yang luar biasa, Engkau pergi ke kuburan, menyembuhkan orang yang dirasuk setan. Tuhan, betapa indahnya Engkau. Ajar kami seperti Yesus, selalu berdaya guna untuk kerajaan Allah. Tidak tinggal diam, tetapi berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu, menyenangkan dan melayani hati Tuhan. Terima kasih, tanamkan firman-Mu dalam loh hati kami, sehingga ada keharmonisan antara pelayanan dan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silahkan duduk, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Semua kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Ya, kini tiba waktunya buat kita memberikan ucapan syukur kita buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari yang bertugas boleh maju ke depan. Kita mau berdoa, semua kita boleh mempersiapkan persembahan kita yang di gereja maupun yang di rumah. Kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat-berkat-Mu yang Tuhan berikan atas kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang kembali meneguhkan kami, menguatkan kami Tuhan, agar kami boleh mempunyai pelayanan yang seimbang Tuhan, agar kami boleh meniru Tuhan pelayanan Engkau Tuhan Yesus, dan Engkau yang menjadi Tuhan pelita bagi jalan kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh semakin mendekat kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati Papi Pujo Tuhan, yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan dia untuk boleh melayani Tuhan. Kami percaya Engkau mau pakai dan banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintang, Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang, bagi setiap orang yang percaya padamu. Iya, salam. Selamat malam. Terima kasih buat Papi untuk firman-Nya menguatkan kita semua. Haleluya. Iya, pengumuman hari Sabtu jam 6 pagi kita akan doa gabungan bersama dengan GBI Karunia Gracia Karisma secara Zoom jam 6 pagi. Linknya akan dibagi hari Jumat malam. Dan jam 11 ada ibadah WBI dan juga jam 11 ada juga ibadah kaum pria. Ya, mari kita mengikuti ibadah-ibadah sesuai dengan jadwal. Ya,
Dan juga hari Minggu ibadah pertama jam 7 pagi akan dilayani Bapak Pendeta Yosef Ibrahim. Ibadah kedua jam 9:30 akan dilayani oleh Pendeta Susana Catherine. Ya, puji Tuhan, itu pengumuman malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Haleluya. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kami telah menerima firman-Mu, menguatkan kami. Biarlah kami senantiasa melayani seturut dengan karunia dan talenta yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk ya Tuhan pokok-pokok doa yang ada di kotak ini Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang dahsyat, yang sangat luar biasa. Apapun permasalahan dari anak-anak-Mu yang menulis dalam kotak ini, Tuhan Engkau adalah Allah kami yang dahsyat, yang luar biasa. Engkau pasti menjawab doa-doa kami seturut dengan kehendak-Mu, bahkan jauh lebih daripada apa yang kami doakan. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kami, mencintai kami Tuhan. Asal kami tetap setia dan taat melakukan firman-Mu, maka apapun yang kami rindukan, kami butuhkan, Engkau pasti menjawab doa-doa kami. Terima kasih, baik itu penyakit, baik itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak, pendidikan, dan apapun yang kami butuhkan ya Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang sangat ajaib, yang sangat mencintai kami Bapa. Kami sangat percaya Tuhan Yesus akan menjawab doa-doa kami. Ya Bapa di sorga, Tuhan berkata dalam firman-Mu Tuhan di dalam Markus 11 ayat 24. Percayalah bahwa kamu telah menerima apa yang kamu minta dan kamu doakan. Dan kami percaya dengan iman ya Tuhan, kami telah menerima apapun yang kami perlukan dan kami butuhkan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan kami berdoa ya Bapa di sorga, ya Tuhan untuk mereka yang sakit saat ini kami berdoa ya Tuhan, terutama buat Pendeta Yogi dan juga Ibu Catherine, Pendeta Catherine ya Tuhan, dan juga keluarga yang sakit Tuhan sembuhkan oleh kuasa bilur-Mu ya Bapa di sorga. Kami percaya oh Tuhan, hamba-Mu diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan para dokter, para medis sebagai sarana. Tetapi Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Baik juga ya Tuhan, saat ini Bambang yang katanya susah tidur, kami berdoa juga Tuhan Engkau menyembuhkan, memulihkan dia ya Tuhan, supaya dia tidak sering teriak-teriak ya Tuhan. Kami berdoa juga buat anaknya Lydia, sudah pulang hari ini Tuhan Engkau menyertai, menyembuhkan ya Bapa di sorga. Kami berdoa juga ya Tuhan buat Eni yang juga Tuhan Engkau memulihkan dia supaya dia semakin sehat, semakin dipulihkan oleh kuasa bilur-Mu. Demikian juga saat ini kami berdoa buat Ibu Ellen Darmawan yang ada bersama dengan kami. Tuhan beri kesehatan, kekuatan oh Tuhan bagi Ibu Ellen ya Tuhan. Kami percaya semua anak-anak-Mu yang sakit, bahkan Siona yang ada bersama dengan kami, semua anak-anak Tuhan yang sakit yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, kami percaya Engkau adalah Allah kami yang dahsyat, yang sangat ajaib. Tuhan Engkau menyembuhkan, memulihkan mereka oleh kuasa bilur-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Bapak Gembala kami, Bapak Pujo Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan, hikmat dan urapan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semua diberkati, seluruh jemaat diberkati, dikuatkan oleh hamba-Mu yang membagi firman setiap pagi bagi kami Tuhan. Ya Tuhan, kami semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Biarlah kami tetap setia sampai kedatangan-Mu yang kedua kali yang sudah sangat dekat. Seluruh jemaat tidak satu pun yang ketinggalan ya Tuhan. Kami semua dikuatkan. Menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali kami tetap setia berdoa dan berjaga-jaga ya Tuhan. Karena kami tidak tahu ya Tuhan bahwa tanda-tanda kedatangan-Mu sudah semakin dekat ya Tuhan Yesus. Karena itu kuatkan kami baik seluruh para pelayan setia terus melayani ya Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada seluruh oh Tuhan para pelayan, baik ya Tuhan para majelis, para diaken, demikian penatua ya Tuhan. Dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan Yesus. Kami semakin semangat sungguh-sungguh melayani Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat ya Tuhan. Baik yang hadir malam hari ini, baik yang tidak hadir. Tuhan gerakkan hati mereka. Jangan hanya ini saja yang datang ya Tuhan. Tetapi beri kerinduan, kehausan kepada mereka. Lapar akan firman Tuhan ya Bapa di surga. Sehingga mereka dikuatkan ya Tuhan. Jangan sampai ada yang menjauh daripada Tuhan. Tawar hati, kecewa.
tetapi tetap setia, bahkan taat melakukan firman-Mu Tuhan. Karena kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi Tuhan. Karena itu Tuhan, hamba berdoa memohon kepada Engkau Tuhan. Kuatkan kami semua Tuhan, seluruh jemaat, baik di Karunia, Gracia dan juga di Karisma ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk semua gereja-gereja di seluruh Indonesia, terutama gereja Betel yang ada di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Tuhan pakai hamba-Hamba-Mu, para gembala, para penginjil, semua ya Tuhan dipakai oleh Tuhan memberitakan Injil. Sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu Tuhan. Menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, tidak ada yang ketinggalan, tapi semua anak-anak Tuhan diangkat oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Ya Tuhan, berikan kami kekuatan untuk terus setia. Ya Tuhan, beribadah, memuji Tuhan, menyembah Engkau ya Bapa di surga. Oh Tuhan, tetap setia beribadah ya Bapa. Baik di rumah Tuhan, baik di rumah kami, di keluarga kami terutama ya Tuhan. Supaya semua keluarga kami tidak ada yang ketinggalan. Anak-anak semua, seluruh keluarga kami diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, semua gereja Tuhan, setiap denominasi Tuhan dipakai oleh Tuhan dengan kuasa dan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai, bahkan yang Tuhan cintai. Kami mohon padamu Bapa, selamatkan Indonesia, selamatkan setiap suku bangsa di Indonesia. Pakai hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah, di desa-desa, di tempat-tempat terpencil. Sehingga setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setiap lutut bertekuk menyembah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan. Hanya nama Yesus adalah Tuhan dan Raja kami. Raja di atas segala raja. Olehnya Tuhan, selamatkan bangsa kami Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan buat Bapak Presiden Jokowi dan Maruf Amin. Ya Tuhan, pakai mereka mengakhiri masa jabatannya pada bulan Oktober ya Tuhan. Dan juga Tuhan, ya Tuhan, Presiden yang terpilih, oh Tuhan, Prabowo dan Gibran terus meneruskan mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Oh Tuhan, bertanggung jawab dan jujur, bahkan juga para menteri kabinet yang akan dipilih supaya mereka bekerja dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, dengan takut akan Tuhan, sehingga Tuhan negara kami semakin maju diberkati oleh Tuhan. Dan yang terutama selamatkan Indonesia ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat semua para kepala daerah supaya mereka juga bekerja di tempat-tempat di seluruh provinsi di Indonesia ya Bapa di surga. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu ya Bapa. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat para anggota yaitu MPR, DPR RI, DPRD, DPD. Mereka juga adalah wakil rakyat supaya mereka ya Tuhan bekerja dengan sungguh-sungguh demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sebentar akan pulang Tuhan, Engkau menyertai kami. Tibakan kami semua di tempat kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun ya Tuhan. Maka di ibadah-ibadah berikutnya kami mengikuti terus ibadah dengan setia ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan memberkati kami, Engkau sudah memberikan kekuatan bagi kami lewat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan lewat Bapak Gembala kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari angkat kedua belah tanganmu saudaraku. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kembali pulanglah ke rumahmu masing-masing. Terimalah anugerah, berkat, damai sejahtera dari Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, menjaga, melindungi, memberkati engkau dan saya sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menambahmu. Yesus, ku menyembahmu.
Selamat pulang. Tuhan berkati. Sampai ketemu di hari-hari ibadah.